Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Krisna Bayu Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses atau alur penanganan tindak pidana. Jadi yang pertama itu ada penyelidikan. Nah, penyelidikan itu seperti apa? Yaitu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, yang kedua yaitu ada penyidikan. Penyidikan itu dilakukan oleh polisi biasanya. Nah, di sini dapat menilai atau menentukan suatu peristiwa, peristiwa yang mana bisa dikatakan ini bersalah atau tidak. Terus mencari sebuah bukti. Kalau sudah bukti dirasa kuat, terus memanggil, melakukan sebuah penangkapan, terus penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Nah, yang ketiga ada pra penuntutan. Nah, di sini pra penuntutan itu penuntut umum memberikan petunjuk dan rangka menyempurnakan penyidikan oleh penyidik. Ada juga penuntutan, dari pra ada penuntutan. Kalau penuntutan itu berarti perkara pidananya, perkara pidana dijatuhkan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Lah, terus ada pembacaan surat dakwaan yang keempat itu. Berarti dituntut dialihkan ke pengadilan negeri, dibuatkan surat. Lalu surat dakwaannya dibaca. Terus ada yang kelima itu eksepsi. Nah, eksepsi itu istilah kata penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa. Terus proses yang keenam itu ada pembuktian. Nah, di sini tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Jadi ada pembuktiannya. Terus yang ketujuh yaitu ada proses pembacaan surat tuntutan. Nah, di sini diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Nah, yang kedelapan ini ada pembelaan atau istilah kata pledoi. Nah, di sini penasihat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijadikan oleh penuntut umum. Dan yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu ada putusan hakim. Nah, ini yang paling penting. Dan di sini terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Nah, dari kesekian itu saya memberikan sebuah kritikan, yaitu ada kasus yang paling tidak saya suka Pak dari ini atau kekurangannya itu ada yang ada pada putusan hakim yang kurang menurut saya. Karena bisa dilihat dari kasus-kasus di Indonesia itu, saya beri contoh Rachel V-nya itu divonis tidak bersalah. Intinya itu dia pulang dari Amerika lalu dia tidak ada karantina. Lah, karantina itu dia terbukti menyogok. Nah, ini kan menyogok itu atau menyuap itu kan sudah masuk ke dalam tindak pidana. Lah, perbandingannya itu versus dengan Nenek Asani. Lah, Nenek Asani itu ceritanya menanam pohon. Lah, menanam pohon bersama suaminya, terus menanam pohon di perhutani, di milik negara berarti. Lah, itu dia menebang pohon terus di situ dituntut salah oleh hakim dan divonis 1 tahun, padahal sudah meminta maaf dan dia kan tidak tahu. Di situ terbukti divonis mencuri. Nah, tindakan 1 tahun, divonis 1 tahun. Berarti kan ini antara Rachel V-nya dan Nenek Aisyah ini ada sesuatu hal yang dirasa putusan hakim itu tidak imbang, tidak adil. Nah, di situ Pak mungkin yang kurang dari kritikan saya terhadap proses penyelesaian tindak pidana. Mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Maaf waktunya lebih dari yang ditentukan 3 menit. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.